Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naftatihu hadid dirosah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab kelas 5, pembelajaran kedua, tema 1 tentang fi ghurfatil julusi di ruang belajar. Materinya adalah at-tarkibu, struktur bahasa. Mubtada wa khobar, mubtada dan khobar. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdiyati. Mubtada adalah kata atau kata benda yang dijelaskan, letaknya di awal kalimat. Al-khobaru huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ilaih. Khobar adalah kata yang menjelaskan, yang letaknya setelah mubtada. Kaidah. Kaidah yang pertama, khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jumlah, yaitu dalam hal mufrad, musanna, atau jamak. Mufrad itu artinya tunggal, musanna itu tasniyah atau bermakna dua, jamak itu adalah bermakna banyak. Kaidah yang kedua, khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis, yaitu dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Mudzakkar itu artinya laki-laki, muannas itu artinya perempuan. Dan kaidah yang ketiga adalah biasanya mubtada berada di depan dan khobar di belakang. Kemudian disebut mubtada khobar. Tetapi boleh juga mubtada'nya diakhirkan dan khobarnya didulukan dan disebut khobar muqaddam, mubtada muakhar. Khobar yang didulukan, mubtada yang diakhirkan. Contoh struktur kalimat berbentuk mubtada khobar. Al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu guru laki-laki. Hadirun itu hadir. Al-mudarrisu hadirun, guru laki-laki itu hadir. Perhatikan, al-mudarrisu kedudukannya sebagai mubtada. Hadirun kedudukannya sebagai khobar. Jadi susunan kalimat mubtada dan khobar atau mubtada khobar. Perhatikan, al-mudarrisu menjadi mubtada dan dia mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya di akhir katanya, di akhir lafadznya. Sedangkan hadirun menjadi khobar yang mudzakkar juga. Maka karena mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar juga. Ditandai dengan tidak adanya tak marbutoh atau tak bulat di akhir katanya. Contoh lagi, al-mudarrisatu hadiratun. Al-mudarrisatu, guru perempuan. Hadiratun itu hadir. Al-mudarrisatu hadiratun, guru perempuan itu hadir. Perhatikan, al-mudarrisatu kedudukannya menjadi mubtada. Dan hadiratun kedudukannya menjadi khobar. Jadi kalimat al-mudarrisatu hadiratun adalah susunan mubtada khobar. Perhatikan lagi al-mudarrisatu, mubtada'nya muannas. Tandanya adalah ada tak marbutohnya, tak bulatnya di akhir lafadz al-mudarrisatu.
Karena mubtada'nya mu'annas, maka khobarnya harus mu'annas juga. Hadiratun adalah lafadz yang mu'annas ditandai dengan adanya tak marbutoh di belakang, di akhirnya. Contoh lagi, al-mudarrisani hadirani. Al-mudarrisani, dua guru laki-laki. Hadirani, itu hadir keduanya. Perhatikan, al-mudarrisani kedudukannya menjadi mubtada dan hadironi kedudukannya menjadi khobar. Jadi susunan mubtada khobar. Perhatikan, al-mudarrisani adalah lafadz yang muannas. Adalah lafadz yang musanna, tasniyah, yaitu bermakna dua. Dua guru laki-laki menjadi mubtada. Karena mubtada'nya musanna atau tasniyah bermakna dua, maka khobarnya juga harus musanna. Hadironi. Al-mudarrisani hadironi. Dua guru laki-laki itu hadir keduanya. Contoh lagi. Al-mudarrisuna hadiruna. Al-mudarrisuna, guru-guru laki-laki. Hadiruna, itu hadir. Perhatikan, al-mudarrisuna kedudukannya menjadi mubtada dan hadiruna kedudukannya menjadi khobar. Jadi merupakan susunan mubtada dan khobar atau mubtada khobar. Perhatikan lagi, al-mudarrisuna mubtada'nya berupa lafadz jamak. Lafadz yang mengandung makna banyak. Guru-guru laki-laki. Maka khobarnya harus jamak juga. Harus bermakna banyak juga. Hadiruna, hadir semuanya. Al-mudarrisuna hadiruna, guru-guru laki-laki itu hadir. Selanjutnya, kapan khobar muqaddam, mubtada muakhar atau khobar yang didulukan, mubtada yang diakhirkan boleh diberlakukan? Kapan mubtada diakhirkan dan khobar didulukan? Satu, ketika khobar berupa syibeh jumlah yang serupa dengan jumlah, yaitu jar, majrur, dan dhorof. Dan dua, yaitu ketika khobar berupa kata yang harus didahulukan, seperti istifham atau kata tanya. Dan yang ketiga adalah ketika mubtada dikehendaki dengan makna khusus atau dikhususkan atau maksurun alaih. Contoh khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar yang didulukan dan mubtada yang diakhirkan. Fil baiti ghurfatul julusi. Fil baiti, di rumah ada. Ghurfatul julusi, ruang keluarga. Fil baiti ghurfatul julusi, di rumah ada ruang keluarga. Perhatikan, fil baiti kedudukannya menjadi khobar berupa
kalimat jar majrur. Ada huruf jarnya fi dan yang dijarkan yaitu al-baiti. Sedangkan ghurfatul julusi kedudukannya menjadi mubtada. Jadi merupakan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar yang didulukan dan mubtada yang diakhirkan. Contoh khobar muqaddam mubtada muakhar lagi adalah fi ghurfatil julusi maktabun. Fi ghurfatil julusi, di ruang keluarga ada maktabun, meja. Fi ghurfatil julusi maktabun, di ruang keluarga ada meja. Perhatikan, fi ghurfatil julusi kedudukannya menjadi khobar. Bentuk kalimatnya adalah jar dan majrur. Huruf jarnya fi dan yang dijarkan adalah ghurfatul julusi. Sedangkan maktabun kedudukannya menjadi mubtada. Jadi merupakan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Contoh lagi khobar muqaddam dan mubtada muakhar adalah kaifa haluka. Kaifa, bagaimana? Haluka, keadaanmu. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Perhatikan, kaifa kedudukannya menjadi khobar. Dan haluka kedudukannya menjadi mubtada. Jadi merupakan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Kenapa khobarnya harus didulukan? Karena kaifa merupakan istifham atau kata tanya. Sedangkan kata tanya itu harus didahulukan. Maka khobarnya muqaddam dan mubtadanya muakhar. Khobarnya didulukan dan mubtadanya diakhirkan. Selanjutnya adalah tamrinat, latihan-latihan. Buatlah kalimat dengan susunan khobar muqaddam, mubtada muakhar, khobar yang didulukan dan mubtada yang diakhirkan menggunakan bahasa Arab sebanyak 4 kalimat. Soal yang pertama adalah artinya di rumah ada ruang belajar. Buatlah susunan mubtada muakhar, khobar muqaddam dan mubtada muakhar dengan bahasa Arab. 2, di ruang keluarga ada televisi, di ruang keluarga ada kursi, di ruang keluarga ada kursi. Ini sama, jadi bonus 1 ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nakhtatimu hadhihi dirasah bil hamdalah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan like, komen dan jangan lupa subscribe. Syukron, ilal liqa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.